Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Alkomari dari kelas HTN ICP Hukum Acara Perdata akan menyampaikan tugas untuk menjelaskan materi yang berupa berbentuk video ini. Kebetulan saya sudah membuat PowerPoint, namun Zoom saya ada bermasalah, jadi penjelasan saja. Baik, yaitu pertama adalah materi pertama, cara memahami putusan. Nah, sedangkan putusan ini memiliki definisi, yaitu pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk itu, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, kemudian juga bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau suatu sengketa antar pihak. Jika tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka batal demi hukum. Nah, kemudian ada beberapa jenis putusan. Nah, yang saya akan terangkan di sini ada 3 jenis putusan. Yang pertama adalah putusan deklaratoir, yaitu putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi. Atau putusan hanya sekedar menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Nah, putusan ini tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang mempunyai kekuatan mengikat. Nah, kemudian yang kedua adalah putusan konstitutif. Nah, putusan konstitutif ini memiliki pengertian, yaitu yang menciptakan atau menghapus suatu keadaan. Nah, tidak perlu dilaksanakan. Putusan ini hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Nah, keadaan hukum ini terjadi sejak putusan itu diucapkan dan tidak memerlukan upaya paksa juga. Contohnya seperti pemberian pengampunan, kemudian juga pemutusan perjanjian. Nah, dan yang ketiga ini ada putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Putusan yang berisi penghukuman, di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Nah, putusan ini dengan alas hak ekstrateritorial. Nah, kemudian berdasarkan kehadiran pihak ini terbagi menjadi 2, yaitu putusan verstek dan putusan kontradiktor. Nah, putusan verstek sendiri yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat. Apabila pihak yang tergugat tidak menerima putusan, upaya hukumnya versek. Kemudian putusan kontradiktor yaitu putusan yang dijatuhkan di mana tergugat pernah hadir di proses persidangan. Jika tidak menerima, upaya hukumnya banding. Kemudian ada jenis-jenis putusan juga di sini, yaitu yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan perkara terkait dengan gugatan penggugat, ya. Ada 5. Yang pertama ada putusan perkara gugur. Nah, ini dijatuhkan oleh majelis hakim karena beberapa alasan. Nah, beberapa alasan ini sudah dijelaskan di pasal 124 HIR. Seperti penggugat pada sidang pertama tidak hadir setelah dipanggil sah dan patut. Kemudian ada alasan penggugat hadir pada sidang pertama tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut. Kemudian ada panjar biaya perkara habis, penggugat tidak mau menambah. Panjar biaya perkara habis juga penggugat tidak mau menambah. Kemudian penggugat meninggal dunia dan ahli waris tidak melanjutkan perkaranya. Kemudian ada putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu bisa dikenal dengan Judge Overnight File Credit NO dijatuhkan majelis hakim karena alasan yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Kemudian ada yang kedua, eksepsi atau keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim.
Kemudian ada syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dan surat gugatan. Nah, kemudian ada putusan gugatan dikabulkan, yaitu gugatan dikabulkan ada yang seluruhnya, ada yang sebagian. Seluruhnya maksudnya itu seluruh petitum. Dalam surat gugatan dikabulkan, kalau sebagian berarti hanya petitum tertentu saja. Nah, dijatuhkan oleh majelis hakim karena yang pertama penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat menimbulkan dalil jawaban atau bantahannya. Kemudian ada alasan yang kedua, yaitu ada gugatan penggugat sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Kemudian ada putusan gugatan ditolak, dijatuhkan majelis hakim karena beberapa alasan. Yang pertama, penggugat ini tidak dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawaban bantahannya. Kemudian yang kedua, ada gugatan penggugat tidak ada alasan dan dasar hukumnya. Kemudian ada yang kelima, putusan perdamaian, dijatuhkan majelis hakim karena alasan yang pertama, pihak penggugat dan tergugat sepakat untuk berdamai. Karena sebelum adanya sidang itu dilakukan mediasi. Nah, jika dua pihak tersebut sudah bersepakat untuk berdamai, maka ini yang dinamakan putusan perdamaian. Kemudian perdamaian yang dilakukan para pihak terkuat bisa terjadi pada saat mediasi di pengadilan dengan bantuan mediator atau para pihak sepakat berdamai di luar pengadilan dan kesepakatan damai hendak dituangkan dalam amar putusan. Nah, amar putusan perdamaian yaitu mengadili yang pertama menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian yang kedua ada menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan penjelasan atau kekeliruan salah pahaman atau kesalahan pengucapan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.